to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, yang menjadi utama itu ada baiknya kita berdoa dulu. Jadi aku mau ketua kelas pimpin doanya. Mana boleh dipimpin doanya? Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Jadi sebelum itu Ibu mau absen dulu ya. Aziza, hadir Bu. Minda, hadir Bu. Ratna, hadir. Mita, hadir. Elsa, hadir. Nanda, hadir. Nah, supaya lebih semangat lagi, Ibu mau minta tolong anak-anak berdiri dulu. Kita menyanyi lagu Profil Pelajar Pancasila ya. Iya Bu. Satu, dua, tiga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang besar dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Boleh duduk. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu sayangi bumi serta sebab dan akibatnya. Sebelum itu Ibu akan menjelaskan apa sih itu sayangi bumi. Jadi sayangi bumi itu berarti kita menjaga dan merawat bumi sebagai tempat tinggal semua makhluk hidup. Ini mencakup segala bentuk usaha untuk melindungi lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan lestari. Nah, kemudian mengapa sih kita itu harus menyayangi bumi? Jadi dia itu ada tiga alasan kenapa kita harus menyayangi bumi. Yang pertama, bumi adalah rumah kita. Manusia, hewan, dan tumbuhan hidup bergantung pada bumi. Jika bumi rusak, semua makhluk hidup akan terganggu. Yang kedua itu, bumi menyediakan semua kebutuhan kita. Kita mendapat makanan, air, udara, dan tempat tinggal dari bumi. Jika lingkungan rusak, sumber daya ini bisa habis atau tercemar. Dan yang ketiga itu, melindungi bumi berarti melindungi masa depan. Anak cucu kita berhak hidup di bumi yang bersih dan sehat seperti kita. Selanjutnya, contoh cara menyayangi bumi. Di sini ada kegiatan dan dampaknya. Yang pertama itu kegiatannya, membuang sampah di tempatnya. Dampaknya itu lingkungan tetap bersih. Yang kedua, kegiatannya itu menanam pohon. Dampaknya itu menyerap karbon dan menghasilkan oksigen. Yang ketiga itu kegiatannya menghemat air dan listrik. Dampaknya itu mengurangi pemakaian sumber daya alam. Yang keempat itu kegiatannya tidak membakar sampah. Dampaknya itu mencegah polusi udara. Dan yang terakhir kegiatannya itu daur ulang barang bekas. Dampaknya itu dapat mengurangi tumpukan sampah. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa sih itu sebab dan akibat. Jadi sebab itu adalah alasan terjadinya sesuatu dan akibat itu hasil dari suatu sebab. Contohnya, sebabnya itu banyak orang menebang pohon sembarangan. Akibatnya itu terjadi banjir dan longsor. Kedua itu seperti sampah dibuang ke sungai. Penyebabnya itu sungai tersumbat dan menyebabkan banjir. Nah, kemudian mengapa sih memahami sebab akibat itu penting? Jadi di sini ada 3 alasannya. Yang pertama itu membuat kita berpikir logis. Yang kedua itu mendorong pengambilan keputusan yang bijak. Dan yang ketiga itu menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap bumi. Nah, jadi melindungi bumi itu adalah tanggung jawab bersama.
dari tindakan kecil seperti menghemat energi hingga mendukung gerakan besar. Semua langkah berkontribusi pada keberlanjutan planet ini. Jadi marilah kita sama-sama melindungi bumi bersama untuk masa depan yang lebih baik. Oke, mungkin cuma itu materi yang dapat Ibu jelaskan hari ini. Sebelum itu, Ibu akan membagikan lembar kerja untuk siswa. Jadi di sini Ibu akan membagikan 3 kelompok. Kalian akan mengerjakan lembar tersebut. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan dulu bagaimana cara pengerjaan lembar kerja ini ya. Jadi yang pertama itu kalian menulis nama kalian dulu, kemudian kelas. Terus di sini kalian tulis sebab. Contohnya yang pertama ini, Doni tidak mengerjakan PR. Akibatnya Doni dimarahi gurunya. Jadi anak-anak sekarang kerja cari sebab dan akibat. Sebanyak 4. Jadi di sini sudah ada contohnya kan. Jadi nanti di sini tulis sebabnya, di sini akibatnya. Setelah selesai mengerjakan lembar ini, kita selanjutnya ada kuis ya. Kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanya kembali. Sudah? Sudah Bu. Ya yang sudah boleh diantar ya. Ya Winda boleh izin keluar. Yang sudah boleh kamu. Kelompok yang lain. Kelompok yang terakhir. Jadi yang pertama itu Ibu mau kelompok 1 maju 1 orang perwakilannya bacakan hasil kerjanya ya. Iya, baca semua. Dimas tidak makan, ibunya membujuk dia. Akibatnya ibunya membujuk dia. Sebab Sela tidak mau belajar, akibat Sela dimarahi ibunya. Sebab Halida tidak bangun pagi, akibat Halida terlambat masuk sekolah. Sebab Dimas tidak bawa uang, akibat Dimas tidak bisa jajan. Oke, terima kasih Aziza. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Yang kedua, kelompok 2, boleh perwakilannya maju ke depan membacakan hasilnya. Sebab Miftah membuang sampah di sekolah, akibatnya Miftah dimarahi gurunya. Ratna menghabiskan uang belanja mamanya, akibatnya Ratna dimarahi mamanya, dihukum tidak jajan 1 minggu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Selanjutnya yang terakhir, kelompok terakhir, Elsa boleh maju membacakan hasil kerjanya. Sebab Budi tidak makan pagi, jadi akibatnya Budi sakit mah. Sebab Elsa tidak ke sekolah, akibat Elsa sakit kaki. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya. Jadi tadi semua setiap kelompok sudah maju ya, 1 orang 1 perwakilannya untuk ke depan. Jadi selanjutnya kita akan kuis. Jadi di sini kuisnya yang bisa jawab angkat tangan terus maju ke depan ya. Yang pertama itu, apa akibat dari membuang sampah sembarangan di sungai?
mimpi. Oke, jawabannya Rana betul. Kemudian soal selanjutnya, menanam pohon di lingkungan sekolah dapat menyebabkan A. Udara menjadi panas, B. tanah menjadi gersang, C. udara menjadi sejuk dan segar, D. daun-daun menjadi kotor. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan terus maju ke depan ya. Saya Bu. Ya, Manda boleh maju ke depan. Bu. Salah. Siapa lagi yang bisa jawab yang benar? Miftah maju boleh. Apa Miftah jawabannya? C. Oke, jawabannya betul. Selanjutnya soal terakhir ya. Yang bisa jawab langsung angkat tangan ya. Perhatikan pernyataan berikut. Sebabnya itu lingkungan sekolah dijaga kebersihannya. Apa akibat yang tepat? A. Sekolah menjadi kotor dan bau. B. Banyak nyamuk berkembang biak. C. Sekolah menjadi nyaman dan sehat. D. Siswa jadi malas belajar. Saya. Ya, Ziza boleh maju. C. Oke, betul. Tepuk tangan dulu untuk Ziza. Jadi tadi kan sudah masing-masing sudah mengerjakan lembar kerjanya dan sudah juga menjawab kuis. Setelah ibu periksa tadi, oke semuanya sudah bagus mengisi, berarti tadi sudah mengerti saat itu menjelaskan materinya. Semua jawabannya betul bagus. Tepuk tangan dulu. Nah, mungkin cukup sekian dari ibu pada pagi hari ini. Minggu depan kita akan masuk lagi. Hari ini tidak ada tugasnya ya. Jadi ibu mengambil kesimpulan dari materi yang dijelaskan tadi. Jadi kita itu harus perlu menjaga bumi karena bumi itu adalah rumah kita. Jadi ibu akan memberikan juga motivasi untuk kalian. Jadi rajin-rajinlah belajar dengan semangat, tekun dan rasa ingin tahu. Tidak ada yang mustahil jika kalian terus berusaha dan tidak menyerah. Contohnya seperti pohon yang besar berasal dari benih yang kecil yang dirawat dengan baik seperti dirimu yang sedang belajar hari ini untuk menjadi luar biasa di masa depan. Jadi sekian dari ibu hari ini, ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.